Haleluya, selamat malam kepada semua kita yang ada di rumah maupun yang di studio. Malam ini kita akan menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang layak kita sembah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kerajaan surga. Bapa kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan. Waktu yang masih Engkau berikan buat kami. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga boleh sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau ya Tuhan menjaga, menuntun setiap jalannya ibadah ini ya Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau jauhkan semua dari gangguan apapun ya Tuhan yang mengganggu ibadah live streaming ini ya Tuhan. Biarkanlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Umat-umat-Mu ya Tuhan, pemudi yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan, Engkau juga tuntun langkah mereka ya Tuhan. Biarkanlah mereka juga boleh masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan semuanya ya Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami ikhlaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih rindu untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian persembahanku. Naikkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kita angkat itu pujian, serukan namanya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu
Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau yang sangat kami cintai. Engkau Allah luar biasa dalam kehidupan kami semua, pemuda remaja yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan kami yakin setiap pujian kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik yang sudah memandu puji-pujian, para singers, pemain musik. Kami percaya mereka semua Tuhan dipakai Tuhan saat malam hari ini. Mereka menjadi saluran berkat Allah dan Tuhan terus pakai mereka yang muda ini Tuhan untuk terus menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati dan urapi firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami semua, bagi pemuda remaja yang ada. Baik kami yang ada di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada roh-roh lain lagi di tempat ini. Karena hati kami fokus kepada-Mu dan kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada penanggung jawab pemuda yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani saat ini. Sungguh sangat luar biasa. Malam hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang memberi dampak. Bagi pemuda remaja tentunya menjadi satu kerinduan hati kita sebagai pemuda remaja yang ada, kita memberi dampak. Karena kita adalah gereja Tuhan yang Tuhan pakai di hari-hari terakhir ini sebagai pemuda remaja menjadi tiang gereja, membawa dampak yang besar dimanapun kita pergi dan berada. Jadi bukan hanya di dalam gereja. Karena setiap kita kalau ada di dalam gereja, kita akan terlihat wow, pemuda yang hebat. Tetapi ketika kita di luar gereja, mampukah kita memberi dampak kepada orang lain? Pertama di dalam keluarga kita, kemudian mungkin di tempat kuliah kita, di tempat pekerjaan kita, atau di mana saja kita berada. Ya, baik, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan. Jadi pemuda remaja yang ada di rumah, saya percaya kita sama-sama beribadah, bukan nonton ya. Tapi kita beribadah sehingga kita sudah siap Alkitab. Kita buka Alkitab kita dan kita akan baca Alkitab kita masing-masing. Saya akan baca saat ini di dalam Matius pasalnya yang kelima. Saya akan baca ayatnya yang ke-16. Saya akan baca dulu ya ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Saya rasa ini terlalu pendek jadi saya harus kasih naik sedikit ya, supaya saya bisa lepas Alkitab saya. Oke, gitu juga cukup. Maaf. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baiklah, ya ini pas. Baiklah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, atau saya baca lagi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi saya sudah katakan bahwa hidup kita ini harus memberi dampak yang baik. Dampak ini artinya memberi pengaruh ya, memberi pengaruh kepada orang lain. Ada sesuatu di dalam kehidupan kita
yang akan mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, memberi dampak ini ada dua sisi positif dan sisi negatif. Jadi kalau sisi positif biasanya dikatakan bahwa sisi positif itu biasanya dikatakan orang yang suka memotivasi orang lain ya, memotivasi orang lain atau menginspirasi orang lain ya, dengan sikap hidupnya memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain untuk maju, untuk ke depan nanti seperti apa. Kalau sisi negatif biasanya orang katakan suka provokator ya, menjadi provokator. Nah, tentunya pemuda remaja yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita memberi dampak yang baik, yang positif. Nah, dampak ini akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi saya katakan bukan karena kita ada di gereja, ketika kita melayani saja. Tetapi dampak ini akan nyata ketika kita ada di mana saja. Kita ada di mana saja memberi dampak yang positif. Orang lain bisa melihat. Nah, bagaimana kehidupan kita itu supaya memberi dampak kepada orang lain? Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita perbuat supaya kita memberi dampak yang positif kepada orang lain? Nah, kita akan baca sama-sama, nanti minta tolong Kak Glenn baca di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 ya. Kita harus tahu, untuk kita menjadi dampak kita harus tahu dulu siapa kita sebenarnya ya. Kalau kita tidak tahu siapa kita, maka kita sulit memberi dampak kepada orang lain. Kita sulit menjadi terang bagi orang lain. Kita sulit menjadi teladan untuk orang lain. Itu sebabnya kita harus tahu dulu siapa kita. Ya, kita dengarkan firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Ayat yang ke-17 bagian B dikatakan juga, bait Allah itulah kamu. Kita adalah bait Allah. Dan kalau kita bait Allah, firman Tuhan katakan, itu artinya roh Allah itu ada di dalam kita. Roh Allah itu berdiam di dalam kehidupan kita. Karena bait itu bicara tentang rumah Tuhan, rumah Allah. Jadi kalau kita bait Allah berarti kita tempat berdiamnya Allah, yaitu berdiamnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita ingin menjadi berkat, kita sadar bahwa kita ini adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tentunya hidup kita ini yang pertama, kita harus hidup kudus. Firman Tuhan katakan kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan bagaimana Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana roh Allah mau berdiam di dalam kehidupan kita, para pemuda remaja yang ada. Kita harus menjaga kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Di situ dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Boleh dibaca? 1 Petrus 1, 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Amen. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Kalau kita ini bait Allah, supaya roh Allah itu bisa diam di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga kekudusan hidup. Nah, kalau kita bisa menjaga kekudusan hidup, maka kita mampu memberi dampak kepada orang lain. Ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika roh Allah ada di dalam kehidupan kita, maka roh Allah itulah yang akan memberikan dampak kepada kita. Kalau seseorang dia
hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Roh Kudus itu akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dia akan pimpin kita pada seluruh kebenaran. Jadi kita akan meninggalkan kehidupan yang lama kita. Ya, siapapun kita punya masa lalu. Kita punya masa lalu yang kelam. Yang tadinya kita orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak setia. Mungkin kita menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Mungkin kita menjadi anak-anak yang suka melawan. Merasa kita lebih pintar dari orang tua. Merasa kita lebih hebat dari orang tua. Apalagi kalau orang tua kita pendidikannya mungkin ya ada yang SMP, SMA saja. Dia sudah kuliah, dia sudah sarjana. Mungkin dia merasa, wih, beta lebih pintar dari orang tua. Bahkan ketika ada orang tua mungkin ingin tahu, dia kepo orang tua kepo ya. Mama nih kepo sa. Atau papa Nah saudara, kadang itu timbul dalam perasaan anak-anak muda. Karena mereka merasa, wah kita ini sudah, kita apalagi zaman sekarang ini anak-anak muda, wah hebat-hebat, pintar-pintar. Tetapi apalah artinya kehebatan kita, kepintaran kita kalau itu di luar Tuhan. Tuhan mau kita selalu ada di dalam Tuhan sehingga kita mampu memberikan cahaya, memberikan terang. Tadi dikatakan di dalam Matius ya, dikatakan tadi bahwa, kembali pada Matius tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Terang bercahaya di depan semua orang. Jadi dimanapun kita pergi dan berada, terang itu bercahaya. Perbuatan kita dilihat oleh semua orang. Kita ada di tengah-tengah dunia yang dikatakan dunia ini gelap. Itu sebabnya butuh terang. Siapa yang bisa menerangi dunia ini? Kalau bukan anak-anak Tuhan, kalau bukan pemuda remaja yang menjadi tiang gereja. Kita harus hidup memiliki satu kehidupan yang mampu memberi dampak yang baik. Di dalam keluarga, di dalam kehidupan keluarga kita, mungkin kepada orang tua kita mampu memberikan dampak yang baik. Orang tua percaya kepada kita karena sikap hidup kita itu memang kita menunjukkan bahwa kita memiliki satu sikap hidup yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tadi saya katakan kalau kita sadari bahwa hidup kita ini adalah bait Allah. Roh Allah itu berdiam di dalam kita. Maka kita akan memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin perjalanan hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita. Siapapun kita, pemuda, remaja yang ada. Kita tidak punya apa-apa tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin kita bisa memimpin puji-pujian dengan hebat. Mungkin kita bisa memainkan alat musik yang hebat. Tetapi tanpa urapan Roh Kudus itu akan menjadi sia-sia. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Sebagai pemuda remaja yang ada, biar kita minta kepada Tuhan. Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Supaya hidup kita ini mampu memberi dampak yang baik. Ketika kita ada di luar sana. Orang bisa melihat bahwa ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat sikap hidup kita, perkataan kita. Sesuatu menarik ya saudara. Kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menarik hidupnya. Bukan tertarik. Anak-anak muda biar jadi menarik. Karena ada Roh Kudus. Jangan sampai kita yang tertarik. Kalau kita yang tertarik, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan. Karena di dalam kisah para rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 boleh tolong dibaca. Kisah para rasul Kisah para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Ketika Roh Kudus turun atas kita, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, pemuda remaja yang ada, kita akan memiliki kuasa. Nah, kuasa itulah yang akan membawa kita memberi dampak kepada orang lain. Orang lain akan melihat kehidupan kita, sikap hidup kita, perbuatan kita.
yang akan membuat kita menarik bukan apa yang kita pakai ya. Bukan apa yang kita pakai. Ya, itu tidak akan membuat kita menarik. Tetapi apa yang ada di dalam kita. Ada apa di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat kita menarik. Karena ketika seseorang ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia akan berseri-seri wajahnya. Dia senyumnya terlihat. Walaupun ada beban, pemuda remaja pasti ada beban. Mungkin ada yang bergumul untuk masa depan, pekerjaan, pendidikannya, atau ada yang jomblo. Jadi dia bergumul untuk teman hidupnya, macam-macam pergumulan pemuda yang ada. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang lain dalam hidup kita. Ada sesuatu yang menarik. Bukan kita kalau laki-laki, dia harus tampil dengan rokok yang mahal, baru pakai pakaian yang wow kelihatannya. Apalagi gaya sekarang, gaya apa ya, metal, celana robek dan segala macam, topi miring. Baru itu akan membuat wanita tertarik melihatnya. Saudara, saya ingatkan, mungkin dengan cara begitu wanita yang belum bertobat yang tertarik. Tapi kalau dia bertobat, dia setia kepada Tuhan, dia tidak tertarik dengan itu. Tetapi dia akan tertarik ketika kita tampil sangat sopan dan sederhana. Amin. Demikian juga dengan wanita. Wanita tidak akan tertarik dengan apa yang dia pakai. Laki-laki tidak akan tertarik. Orang-orang di sekeliling kita tidak tertarik. Ketika wanita tuh pakai dengan, permisi, CU, rok mini, ya. Itu tidak akan tertarik. Orang justru kalau orang yang sudah bertobat melihat hal itu, mereka aduh. Itu akan jadi batu sandungan bagi orang-orang yang bertobat. Mata yang sudah bertobat lihat itu lain cara melihatnya. Tapi orang yang belum bertobat, dia akan ke wow. Iya, saudara. Jadi kita harus menjaga sikap hidup kita. Sebagai pemuda remaja, sikap hidup kita itu harus dijaga. Mulai dari perkataan kita, cara berpikir kita. Mungkin di dalam pikiran kita masih ada pikiran-pikiran kotor. Orang lain tidak tahu, orang tua tidak tahu, teman kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Penampilan kita, mungkin ada orang di luar, wow hebat penampilannya, wow pakaiannya bermerek dan macam, itu kan pandangan manusia. Tetapi Tuhan melihat hati, sebagaimana Daud dipilih Tuhan menjadi raja karena Tuhan melihat hatinya Daud. Hatinya, hidupnya berkenan kepada Allah. Dan saya percaya kita pemuda remaja yang ada malam hari ini, kita rindu hidup kita ini berkenan kepada Allah. Kita menjadi pilihan-pilihan Allah untuk menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Memberi dampak, memberi terang. Dunia ini butuh orang-orang yang memiliki terang Kristus. Karena firman Tuhan katakan dunia ini sudah semakin gelap. Kalau dunia ini gelap berarti butuh terang. Nah, siapa yang bisa menerangi? Pemuda remaja, amin. Mau menerangi dunia yang gelap ini, kota Kupang yang gelap ini kita terangi. Terangi dengan kita yang ada malam hari ini. Pemuda remaja yang ada di rumah malam hari ini. Dari sikap hidup kita. Kita buka di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat. Baca mulai dari ayat yang ke-17. Ayat 17 silakan baca. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Cukup. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup yang sia-sia. Kalau dulu kita hidup sia-sia, sekarang mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada buah yang keluar dalam hidup kita. Amin. Pasti ada buah. Ada perbedaan, dulunya dia seperti ini, tapi sekarang sudah bertobat, hidupnya sudah seperti ini. Orang melihat itu. Orang melihat sikap hidup kita.
Di dalam Galatia pasalnya yang ke Galatia tentang buah roh. Galatia pasalnya yang sebentar saya buka. Galatia 5, baca ayat yang ke-22. Atau baca saja mulai dari ayat yang ke-19, cepat saja. Galatia 5 ayat yang ke-19, Ya. perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, perbuatan daging yang tadinya Rasul Paulus katakan dia lakukan. Dan kalau mungkin pemuda remaja melakukan itu, kita tinggalkan itu. Beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka ada buah. Kita baca ayat yang ke-22, coba dibaca. Ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, ketika Roh Kudus ada, kita akan menghasilkan buah. Buah-buah itu akan memberi dampak positif dalam hidup kita. Dimanapun kita pergi dan berada, firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat menentang itu. Ketika hidup kita menghasilkan buah, tidak ada yang bisa katakan kita, dia seperti ini, dia seperti itu. Tetapi kita pasti menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biar kita terus memberikan cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita hidup, kita minta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus pimpin kehidupan kita sebagai pemuda dan remaja. Biar kita menjadi terang, menjadi berkat di dalam keluarga kita, menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua kita. Hidup kita tidak menyakiti hati orang tua dengan sikap kita yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi hidup kita senantiasa memberi ketenangan hati bagi orang tua yang ada. Di luar sana orang tua tidak khawatir karena hidup kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dimanapun kita pergi dan berada, orang tua begitu tenang karena dia tahu anaknya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengawasi kehidupannya. Dan saya percaya ketika kita mau melakukan ini, maka kita menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya hari ini, tetapi kita akan meraih cita-cita masa depan kita di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita untuk terus melihat kehidupan kita. Menyadari bahwa siapakah kita ini. Kita harus tahu bahwa kita adalah bait Allah. Kalau bait Allah, kita harus hidup kudus supaya roh Allah itu bisa berdiam di dalam kehidupan kita. Karena roh Allah itu tidak akan tinggal dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak ada kekudusan, kalau hidup kita ini jauh dari kehendak Tuhan. Tapi ketika kita hidup kudus, ketika kita menjaga kehidupan kita, maka roh Allah itu ada dalam hidup kita. Dia akan memimpin kehidupan kita. Kalau dia yang pimpin kehidupan kita, saya percaya berkat-berkat Allah akan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Janji Tuhan pasti di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan tuh pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Ini menjadi doa kita. Kita minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena kita tidak mampu tanpa Roh Kudus dalam hidup. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita jalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Hidup kita berdampak positif. Menginspirasi kehidupan orang lain. Memotivasi kehidupan orang lain. Sehingga orang lain pun menikmati berkat dan janji Tuhan. Haleluya.
menjadi kerinduan kami. Haleluya. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, memenuhi kehidupan pemuda remaja yang ada. Karena Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tanpa Roh Kudus pemuda remaja tidak mampu menjalani kehidupan ini untuk menjadi dampak, menjadi terang, menjadi berkat. Mereka sangat membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk menuntun perjalanan hidup mereka. Sehingga ketika Roh Kudus ada dalam hidup mereka, mereka berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menjadi terang, menjadi berkat. Mereka senantiasa Tuhan menjadi teladan dalam kehidupan mereka, sikap hidup mereka, tingkah laku mereka, perkataan mereka, seluruh kehidupan mereka menjadi teladan, sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu senantiasa menjadi berkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang menghadapi persoalan pergumulan Tuhan buka jalan dan berikan kemenangan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami semua yang sudah beribadah malam hari ini. Terima kasih Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Doa kami, ucapan syukur kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semoga kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bukan cuma kita mendengar, namun kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk pengumuman, minggu depan ibadah live streaming tetap diadakan setiap hari Jumat jam 7 di sini. Di Facebook Ketua Youth Philadelphia Renal Karundeng. Kita akan menutup ibadah kita angkat itu pujian. Kiranya doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Ibadah ini kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami percaya berkat-berkat Allah sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Semua hamba-hambamu yang melayani, kami percaya tidak ada satupun yang tidak menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami dan kerinduan hati kami. Tuhan terus pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Memberkati pelayanan pemuda remaja yang ada di GPDI Philadelphia Uyepura ini Tuhan.
Biarlah Tuhan terus bertambah-tambah, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah pelayanan pemuda remaja yang ada. Ketua dan semua dalam pelayanan ini, Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan urapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga setiap pelayanan yang ada menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberkati hamba-Mu, terus pulihkan kesehatan hamba-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu menolong hamba-Mu. Ada begitu banyak tanggung jawab yang Kau berikan bagi hamba-Mu, untuk melayani umat-umat-Mu yang ada di GPDI Philadelphia Epura ini. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Pemulihan Allah kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu, kesehatan yang sempurna Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan hamba-Mu. Bagian-bagian yang seringkali hamba-Mu rasa sakit di tubuhnya, baik itu gula darah yang belum begitu normal, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dan kami yakin setiap makanan minuman yang dikonsumsi, Bapak Gembala kami Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu, mendatangkan kuasa Allah dan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan. Ibu Gembala juga Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, biar dengan tubuh yang sehat dan kuat, terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Sehingga Tuhan, keluarga hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala serta anak-anak, cucu-cucu yang ada diberkati oleh Tuhan dalam setiap pelayanan. Mereka terus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka layani. Terima kasih Bapa di surga, kami juga tetap berdoa Tuhan, buat pemerintah kami Tuhan berkati. Di dalam Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab mereka, mulai dari pusat sampai pada pemerintah yang ada di desa terkecil sekalipun. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi masyarakat yang ada, terlebih di dalam mereka menangani Tuhan COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan banyak hal yang mereka hadapi, tapi kami percaya ketika Engkau Allah berkarya di dalam kehidupan mereka, mereka akan dimampukan dan kami akan percaya Tuhan keadaan ini akan terus dinormalkan sehingga kami bebas untuk kami dapat terus beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bebas beraktivitas untuk terus dapat menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami semua malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami percaya hari-hari akan datang, minggu-minggu yang akan datang Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati untuk pemuda remaja terus dapat beribadah kepada Tuhan lewat ibadah live streaming ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.